Amin ya rabbal alamin. Tim hadrah, jamaah takziah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pas dan pantas untuk memulai pembicaraan saya kecuali kata puja yang menjadi penghias jiwa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kata puji yang menjadi penghias hati kehadirat Allah Rabbil Izzati, yang tak pernah henti-henti memberi kita nikmat dan rizki, yang selalu kita nanti-nanti sejak dini sampai nanti, bahkan sampai setelah mati. Mudah-mudahan kumpul kita kali ini menjadi bukti kalau kita adalah hamba yang berbakti, layak pantas masuk ke surganya Allah yang maha suci, yang di dalamnya banyak bidadari, yang siap ngelayani dari malam sampai pagi. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekedar memenuhi kewajiban karena disuruh, maka mau nggak mau harus mau. Benar kata Bapak Ustadz Haji Junaidi, sesuai dengan perkataan Sunan Derajat, dakwah itu lihat kondisi. Kalau orang buta jangan diceramain tapi kasih tongkat. Orang telanjang jangan diceramain, kasih baju. Orang lapar jangan diceramain, kasih makanan. Karena kalau diceramain yang ada digampar. Karena lapar. Kalau udah dikasih tongkat, dikasih baju, dikasih makanan baru dibilangin. Gitu ya. Itulah Sunan Derajat, metode dakwahnya. Jadi silakan yang mau makan ya makan. Ya kan? Yang dengerin ya sambil dengerin, kagak juga nggak ngapa. Kenapa? Karena berbicara masalah kematian udah pada tahu semua. Udah pada denger semua. Ada yang ngomong kematian, ustadznya aja belum mati. Ngomong ustadz aja belum mati, kan begitu katanya. Oh, saya emang nggak percaya. Emang kenapa? Yang ngomong ustadznya belum mati apaan? Ya kan? Nah, memang ustadznya belum mati, tapi kan kita sudah tahu dari siapa? Dari Allah. Allah ngasih ke siapa? Ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril siapa yang ngasih tahu ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih ke para sahabat. Sahabat terus tabiin pada ulama, kiai, ustadz nyampe lah ke bapak. Ya kan? Baru kita tahu. Nah, masalah kematian, almarhum Bapak Tuur bin Rifai, ya dalam satu hadis kan dikatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutinlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah. Nah, jadi yang disebutin yang apanya? Kebaikannya. Bapak Tuur ketika membangun majelis taklim, wah paling rajin. Batu, pasir diangkat. Bukan main, rajin. Sholat jamaahnya juga rajin, ya kan? Kerja bakti bangun majelis taklim rajin, sholat jamaah rajin, meninggal juga. Tuh, makanya ini pelajaran buat kita yang masih hidup. Pak Udin siapa yang nggak kenal Pak Udin? Preman, gagah, berani. Waduh, saya aja takut dulu mah. Duit banyak, ya mati juga, ya kan? Sekarang apa yang kita mau banggain, ya kan? Apa yang kita mau persiapkan buat mati? Nah, mumpung masih sehat, nah persiapkanlah. Kalau udah sakit, yang ada apa? Nyesel, baru nyesel. Makanya kita kalau lagi takziah, fungsinya takziah itu begini nih, mengingat mati, ya kan? Makanya kalau takziah jangan datang doang, lihat tuh mayat, buka tuh mukanya, ya kan? Iya ya, sekarang eluh, besok lusa. Tuh, lamaan dikit ya nggak bisa, emang kita yang ngatur. Ya tadi tuh temannya Pak RT berapa tuh meninggal, sehat Pak RT ya?
Masih muda, usianya masih 40 tahun, katanya masih mau ajak izin ke kelurahan. Meninggal. Sehat, RT. Terus RT mana lagi meninggal Pak RT? Ada lagi, ada 2 katanya. Nah, mudah-mudahan RT 03 mah awet. Lagi RT, lagi diincer ini. Ya artinya apa? Harus lebih waspada. Siapa aja. Takjiah datang, lihat, doain, minimal baca Fatihah. Kenapa? Si mayat butuhnya Fatihah. Bukan orang datang rame. Ya kan? Makanya tata cara takjiah kata Nabi, man shala ala janajatin falahu qiratun. Jadi takjiah itu datang, baca Fatihah, tungguin sampai kapan? Sampai nyolatin. Nah, sampai nyolatin. Tuh. Nyolatin berapa kali? Sekali saja. Ini tradisi yang belum ada di kita. Yang bagus itu si jenazah disolatin di rumah dulu. Siapa yang nyolatin? Keluarganya. Istrinya boleh, anak perempuannya boleh. Solatin di rumah khusus buat keluarga. Setelah disolatin baru dibawa ke masjid. Buat siapa? Buat orang jamaah. Kenapa? Karena jenazah butuhnya doa. Bukan tangisan. Nangis kayak apapun tetap aja nggak bakal mengurangi siksaan kalau disiksa. Pingsan berapa kali pun nggak ngaruh. Maka ending orang itu dilihat ketika matinya. Di antaranya adalah sholat jenazah. Kalau yang nyolatin banyak, itu berarti min alamati syaadah, orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Makanya kenapa di tradisi kalau orang sholat jenazah dikasih duit, kenapa tuh? Nah, orang dulu nih Pak Haji Junai, kenapa itu? Tradisi dari tahun kapan tuh PRW? Hah? Kecil ada ya? Ya ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nanya kenapa dibagi duit? Nah, ini baru prediksi saya. Kenapa? Karena orang meninggal, mayat itu ternyata butuhnya doa. Siapa yang mendoakan si mayat, itulah yang diperlukan oleh mayat. Makanya ketika ada orang yang nyolatin jenazah, keluarganya seneng banget. Saking senengnya dibagi duit. Dibagi duit. Bahkan di daerah Jakarta ada, saya tanya, itu bagi duitnya bukan pas lagi sholat. Jadi kas ngundang. Nah, bapaknya meninggal dunia, anaknya itu datang ke rumah satu. Assalamualaikum, ntar jam 9 saya nyolatin bapak. Saya datang ya, ini amplopnya. Dia datang lagi, totok nih duitnya. Ntar datang ya jam 9. Saking apanya tuh? Saking pentingnya doa. Ya kan? Coba kalau tradisi di sini terapin. Duit diambil, datang kagak. Udah dapat duit. Iya, gua kagak datang. Ya kan? Lagi diakalin baik. Ya kan? Jadi tujuannya apa? Karena saking butuhnya doa. Mungkin orang sibuk, males, mungkin kalau ada iming-iming duit mau nyolatin. Ya kan? Tuh. Itu mah nyusahin tuan rumah udah susah ditambah susah. Tergantung kita. Kalau kita enggak mau ambil aja dulu. Kenapa? Karena si tuan rumah sudah diniatin saya sedekah pahalanya buat almarhum atau almarhumah. Kalau kita enggak tega, kita ambil dulu, lalu kita pulangin. Bisa nggak begitu? Ini mah geruda-geruda, wah ini nggak boleh nyusahin tuan rumah, tapi duit diambil. Tapi gerundel, wah ini nyuksain, ya kan? Bikin orang susah, udah susah ditambah susah, tapi duit dikasih, diambil. Kalau enggak pulangin. Ini saya pulangin lagi, ya kan? Saya pulangin, saya sedekahin lagi buat bantu. Kalau enggak silakan masukin ke kotak masjid atau kasih ke orang lain yang butuhkan, bisa nggak? Pahalanya tambah gede nggak? Tambah gede, ya kan? Tambah gede, silakan. Karena yang dibutuhkan si mayit itu sedekah dan doa. La ya'ti ala mayitin fi qabrihi asaddu minal lailatil ula.
tidaklah sesuatu yang paling menakutkan, mencekam, menyeramkan kecuali malam pertama di kuburan. Jadi malam pertama di kuburan itu paling takut. Jadi sesuatu yang paling mencekam, menakutkan ya malam pertama ya kalau malam pertama pengantin mah ya enak, nggak menakutkan, ya kan? Mau lagi katanya, cuman deg-degan doang ya. Tapi kalau di kuburan itu paling menakutkan, mencekam. Siapa yang berkata? Nabi. Kok Nabi tahu? Nabi dari malaikat Jibril. Nah maka kata Nabi, parhamu, bantulah saudara kalian, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, orang yang paling dekat kalau udah meninggal dunia, bantuin. Kenapa? Malam pertama di kuburan mencekam, menakutkan, serem banget. Makanya Khalifah Utsman bin Affan kalau mendengar tentang cerita kubur selalu menangis. Ditanya, kenapa wahai Khalifah, kalau cerita kiamat nggak nangis, cerita neraka tidak nangis, tapi kalau cerita tentang kuburan nangis. Apa kata Utsman bin Affan Khalifah? Kalau tentang kiamat kita rame-rame, kalau tentang neraka disiksanya juga rame, tapi kalau di kuburan sendiri. Udah sempit sendiri. Ini yang membuat saya menjadi takut. Makanya kata Nabi, parhamu, bantulah, kasihanilah mereka, tolonglah mereka dengan apa? Bisodaqah. Selain dengan doa juga dengan sodaqah. Makanya orang di sini tradisi kita, ya begitu habis sholat dikasihi. Ya, karena butuh doa. Terutama siapa yang ngedoain? Ya anaknya. Anaknya sudah ngedoain, minta bantuan sama orang. Tuh, kan kata dalam satu hadis juga dikatakan la tajma'u arba'una rajulan. Ya kan? Tidaklah berkumpul seorang laki-laki perempuan 40 orang berdoa, maka salah satunya doanya akan dikabulkan. Artinya apa? Ketika orang yang nyolatin lebih dari 40 udah alamatus syahadah. Tapi satu syaratnya, orang yang muslim, orang yang beriman. Tuh, makanya kalau ada yang meninggal dunia, cari orang yang paling soleh buat nyolatin orang-orang terdekat kita. Undang mereka. Kenapa? Karena yang dibutuhkan doa dari orang kayak gitu. Ya kan? Yang jadi imam cari yang terbaik di antara kita. Kenapa? Kita butuh doa mereka. Bayar ya bayar. Walaupun yang mereka tidak minta bayaran, cuma tanda terima kasih kita. Kita niatin doanya, apa? Kita niatin sedekahnya buat almarhum. Nah, jadi doa. Nah, ini juga riwayatnya juga diceritakan kepada Sayyidina Abbas ketika anaknya meninggal dunia. Ditanya di masjid udah berapa orang? Sudah ada 40? Oh, udah. Kalau sudah, mari kita bawa jenazah, kita salatkan anak saya. Kenapa nunggu 40? Karena Nabi bersabda, ya, kalau seandainya berkumpul 40 orang membaca doa, maka salah satunya syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tradisi kita juga ada acara tahlilan. Ini ada nggak 40 orang? Lebih. Ya kan? Insya Allah salah satunya. Apalagi kalau semuanya diterima doanya. Ya kan? Luar. Senengnya almarhum Bapak Tuur, seneng nggak? Seneng. Nah, kenapa? Karena keluarganya sudah ngedoain, ya kan? Sudah cukup, tapi juga butuh bantuan dari orang lain. Tuh, ya. Jadi orang yang Islam mendoakan orang Islam bisa. Nah, makanya dalam khutbah khatib juga baca Allah maghfir lil mu'minin wal muslimat. Habis salat Allah maghfirli dunubi walidayya warhamu makama wali jamil muslimin. Itu dapat selagi dia muslim, dapat. Makanya orang yang meninggal dunia itu doanya banyak sekali. Tapi satu syaratnya, matinya dalam keadaan muslim. Nah, syaratnya orang muslim. Makanya kita kalau mati
mati, tapi dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum. Tuh. Silakan yang maling ya maling silakan, yang garong silakan garong. Tapi ingat ketika mati muslim. Repot. Nah, makanya yang ahli ibadah rajin, sekali-sekali nonton dangdut, serempet motor mati. Nah, lo. Ya kan? Berarti wala tamutunna. Berarti mati bukan dalam keadaan muslim kalau begitu. Makanya jangan coba-coba sekali. Gue ngaji rajin banget setiap malam Senin gue datang. Sekarang gue enggak. Kenapa? Ada tarikan kata Bang Madong, layar tancap. Tahu-tahu pas lain bawa layar tancap keserempet motor, mati. Nah lo, yang tadinya rajin setiap malam Senin ngaji nggak kehitung. Yang dihitung apanya? Terakhirnya, endingnya. Ya. Jadi jangan coba-coba sekali-sekali. Gue belum pernah mabok, pengen ngerasain sekali ini pas mabok mati. Nah lo, ya kan? Maka jangan sekali-kali mencoba sekali-sekali, karena kita nggak tahu matinya dalam keadaan apa, ya kan? Kalau matinya bukan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu tadi kita nggak dapat doa dari siapapun yang orang muslim, putus. Makanya hati sekali-sekali bolehlah makan objekan, makan duit objekan dari haram. Jangan pas makan keselak mati. Nah, ya kan? Dapat proyek kagak halal, ya kan? Apa tanah orang dijual diobjekin, ya kan? Sekali-sekali bolehlah kita makan. Nah, pas makan mati gimana? Ya kan? Nah, kita putus jadi orang muslim, doa nggak nyambung. Doa kagak nyambung. Makanya wala tamutunna illa wa antum. Nah, bagaimana caranya? Maka istiqomah. Waduh, saya kalau istiqomah mah nggak punya duit, ya kan? Ingat rizki mah kagak bakal tuker. Yang ada juga putri yang ketuker. Sinetron itu mah ya. Kalau rizki mah enggak. Waduh, malam takbiran ini ada objekan ini gimana ini? Sampai jam 4 lagi. Ambil apa jangan? Kalau enggak terus saya makan apa jangan? Tinggal aja. Daripada kita ambil sampai jam 4 akhirnya sholat id kagak, ya kan? Taraweh kagak, ya kan? Jadi jangan mikirin terus saya makan apa, saya makan kalau saya nggak begini. Ketika itu memang harus didahulukan kewajiban kita kepada Allah, dahulukan. Insya Allah dalam ayat kursinya Allah berfirman, ya bena Adam tafarraq li ibadati mala'a sadrika ginan wa asuddu faqraka. Wahai manusia, yang ngomong Allah nih, ibadah kepadaku maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan akan aku penuhi semua kebutuhanmu. Nah, jadi kalau kita fokus hidup ibadah kepada Allah, maka Allah akan memenuhi dada kita dengan kekayaan. Artinya apa? Cukup. Wa asuddu faqraka, semua kebutuhanmu aku tanggung kata Allah. Tapi satu, fokus ibadah kepada Allah. Wa ilam taf'al, tapi kalau kamu nggak mau fokus ibadah kepada Allah, menduakan Allah, mendahulukan dunia, maka malaktu yadan syuglan, akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dunia yang amat sangat. Sibuk banget, pergi pagi pulang malam. Emang, tapi walam asuddu faqra, tapi aku tidak pernah penuhi kebutuhanmu. Kurang terus. Pergi jam 6, balik pulang lagi jam 6, masih kurang. Besok pergi jam 5, pulang lagi jam 8 malam, masih kurang lagi terus, bahkan nggak pulang-pulang. Kayak kagak, utang banyak, kan begitu. Kenapa? Emang janji Allah begitu. Kalau kamu tidak mau fokus ibadah, maka akan kupenuhi ke tanganmu semua dengan kesibukan dunia, tapi tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Selalu kurang. Ini yang bahaya. Selalu
Ini yang bahaya. Nah, makanya kita kepengen dada kita cukup, hati kita tenang. Makanya bagaimana? Kita banyak ibadah. Ya kan? Jadi orang seneng bukan berarti banyak uang. Tapi orang senang hatinya yang tenang. Hati yang tenang, jiwa yang senang. Kalau jiwanya senang, iman yang menang. Makanya bagaimana? Maka fokus ibadah kepada Allah. Mumpung sehat, coba Bapak Ibu kita lihat di Palestina. Orang ibadah enak apa kagak? Lancar enggak? Ke masjid aja susah. Salat kudu ngumpet. Mereka ke masjid itu harus berjuang. Tidak hanya mengeluarkan keringat, air mata, tapi juga darah, bahkan nyawa. Tapi mereka mau memaksakan diri. Dan sekarang masjid kita bahaya enggak? Bayar enggak? Jauh enggak? Ada yang ngebom enggak? Tapi kenapa kita enggak mau? Apa nungguin orang Israel datang dulu kemari kali ya? Kita undang kali ya? Kenapa yang ke masjid ditembakin? Saya rasa berebut pengen ke masjid semua. Apa memang malah jauh? Jadi orang Palestina itu mau ke masjid mereka berani. Biarin ditembak juga. Lah kita kagak yang nembak kagak berani. Ya ini buat renungan kita. Mereka ibadah semangat, ya kan? Anak-anak kecil berani, ya kan, ke masjid padahal dicegat sama tentara Israel. Jegatnya pakai senjata lagi. Kita nggak ada yang jegat, kagak ada yang jarang. Nah oleh karena itu mumpung pelajaran buat kita bahwa kita nggak selamanya hidup, kita nggak selamanya kuat, nggak selamanya kita hebat. Satu saat kita akan jatuh, satu saat kita akan mati, satu saat kita akan sakit. Nah ketika sakitlah baru penyesalan yang datang. Ya Allah kalau saya sehat saya mau ke masjid. Ngomongnya waktu sakit. Ya Allah kalau saya sembuh nih saya mau datang majelis taklim. Jam berapa aja saya mau datang. Ngomongnya lagi, udah sembuh. Ya tetap baik. Entar sakit, taubatnya pas sakit lagi baik. Ayo begitu dibohongin malaikat. Ya kan? Nah, jadi jangan nunggu sakit. Mari kita berbuat. Ketika kita sehat tambahin pahala. Kita sakit ngurangin dosa. Kan begitu. Anilul marid tasbih. Rintihan orang sakit tasbih. Sihawa tahlil. Teriakannya adalah tahlil. Wa nafasuhu shadaqatun. Nafasnya orang sakit sedekah. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang sakit ibadah. Wa taqallubu min janibin ilal janib jihad fisabilillah. Guling-gulingnya orang sakit adalah jihad fisabilillah. Bahkan orang sakit dapat investasi pahala ketika dia berbuat baik di waktu sehatnya. Bapak Ibu sakit, sebelum sakit rajin jamaah, tetap kagak jamaah dapat pahala. Kenapa? Karena waktu sehatnya jamaah. Bapak Ibu sakit nggak baca Quran, tapi waktu sehatnya baca Quran, rajin setiap habis maghrib. Karena ini sakit tidak baca Quran, pahala baca Quran dapat. Kenapa? Karena Bapak sakit. Jadi sakit bisa ngurangin dosa. Itu rumus hidup. Sehat nambahin pahala, sakit ngurangin dosa. Jangan dibalik. Sehat banyak-banyaklah berbuat dosa. Sakit tobat nggak diterima. Ya kan? Pas lagi sehat mah gila-gilaan, kemana juga duit dikejar, ya kan? Ada apa kata anak muda, ya kan? Masjid apa? Lautan akan ku seberangi, lautan akan ku seberangi, gunung akan ku, tapi masjid musola ku lewati. Ya kan? Nyari duit sampai segitunya tuh, gunung dikarungi. Apa gunung akan ku daki, lautan akan ku seberangi, tapi musola majelis taklim aku lewati. Ngomongnya waktu sehat, nyari duit nggak begitunya. Pas sudah sakit baru tobat. Nah makanya rumus hidup kembali lagi. Ketika sehat perbanyaklah pahala, ketika sakit kurangin dosa. Artinya apa? Kalau sakit sabar. Almarhum Bapak Tuur sakit berapa bulan? Insya Allah dengan ikhlas redok sakit dosanya habis. Makanya kalau Bapak Ibu pengen dosanya habis harus
Sakit tapi sabar. Jangan sakit marah-marah mulu. Kalau sabar insya Allah dosanya. Kalau kita dikasih sehat, maka tadi pertambahlah pahala. Karena kita dikasih sehat. Itu ya. Jadi almarhum Bapak Tuur kita sudah tahu orang baik, ya, selalu sosial, membantu, aktif di masyarakat, jamaahnya juga rajin. Meninggalnya di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan baik, kita belum tentu. Kita belum tentu meninggalnya bulan apa kita nggak tahu, hari apa kita nggak tahu, atau lagi apa kita nggak tahu. Makanya harus hati-hati. Sakit belum tentu mati. Orang sehat belum tentu selamanya hidup. Nah, jadi jangan pernah gue masih sehat, matinya masih lama belum. Sudah banyak bukti, maka kudu hati-hati. Jadi dengan adanya acara ini buat kita buat pertimbangan. Jangan terlalu jor-joran ngejar dunia. Kalau ibarat menyerah aja lah. Ya udahlah, gue mah dunia begini, udah begini juga udah seneng. Yang penting akhirat jangan lepas. Ini mah dunia dikejar, akhirnya dapat kagak, dunia kagak, akhirat kan jadi kebelangsak dunia akhirat. Udah saya mah dunia begini aja. Yang penting akhirat saya kejar. Insya Allah kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jadi itu yang jadi pemimpin, mari kita jadi pemimpin yang baik, yang jadi tukang pedagang yang baik, yang jadi karyawan yang baik, jadi pengangguran yang baik, kan gitu. Ya. Semoga kita yang hadir semuanya Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, diistiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita di bulan Syawal ini nih ada ibadah amalan yang sangat luar biasa, puasa Syawal jangan dilepas. 6 hari masih ada waktu, mari mudah-mudahan kita amalkan dapat pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena Syawal tahun depan kita belum tentu nemuin. Niatin dari sekarang, mudah-mudahan Allah temukan lagi kita di bulan Syawal yang akan datang, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan, khususnya buat keluarga almarhum biar pada sehat semuanya, biar pada akur. Ya, pesan saya terakhir buat keluarga, kodok puasanya dibayar. Berapa hari almarhum tidak puasa, bagi-bagi anak cucunya. Sholatnya dikodoin. Jadi jangan ngandelin fidyah, dikodoin. Berapa hari dia nggak sholat, berapa hari dia nggak puasa, kodoin. Kenapa? Kesian. Ya kesian. Fidyah mah itu mah jangan dianggaplah, itu mah sedekah aja. Tapi yang bagus adalah kodok puasa dan kodok sholatnya itu. Nah, dibagi-bagi anak mantunya. Mudah-mudahan almarhum seneng, ya kita juga begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sehat, solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma shalli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin najidan halu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaiz wa tunal bi raqib husnul hawadim wa istasqal ghamam bajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kalam hatin wa nabasin min kulli ma'na billah. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil sawaba ma qaramna al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa ma sallaina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa barakatan samilah nudiha wa nuqaddimu ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى أرواح إخواننا من المرسلين وأولياء الصالحين والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا عبد القادر الجيلاني ثم إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ومشايخنا وأمواتنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رب فتور بن رفاعي ثم إلى رب رفاعي بن سرجة ثم إلى Ibu Raidah binti Tarwen summa ila Bapak Tarwen bin Haji Saleh summa ila Haja Sa'ana binti Haji Imin summa ila Bapak Matali bin Haji Nifan summa ila Bapak Nalih bin Amir summa ila Jamhari bin Haji Banin summa ila Rajali bin Abdullah summa ila Ridwan bin Syahrani summa ila Abdul Halim bin Niung summa ila Halimah binti Haji Ali summa ila Ru'anin bin Haji Pendek summa ila Nafi binti Amir summa ila Hasanah binti Amir id alillahu masabadalika bin ilaihim waj'alhum nuran yas'a wa yatalala binaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum wa akrim nuzulahum wa wasih madhalahum wa aksilhum bil mai wa salat wal barat wa naqi minal hadaya amma kal abyadu minad danas wa alabdim daran khair min darim wa ahlan khair min alihim wa zawjan khair min zawjihim Allahumma jalil rahmah wal maghfirah wa saban qulana Muhammad Rasulullah irfa' lahum ad-darajat wa dhaif lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayiat wa adna jannata mal abai wa ummahat ya ayyatu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakun khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa fa'ana ya karim Allah bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man yahdihi fir yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya rahman isfanal bala wal wabtauna wal qarana wal amrana ma la yatfana walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ridha bil mustafa wal murtada da'wa bi asmalam alhamdulillah rabbil alamin. Dari sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.